Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Pil Pahit yang berjudul Donditan bilang apa lagi di podcast Boris Bokir. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kembali kita akan menanggapi Donditan yang ngoceh di podcast Boris Bokir. Sepertinya sedikit lagi, Boris Bokir akan login. Kali ini kita tidak akan bahas Borisnya, tapi kali ini kita akan bahas pernyataan Donditan pada podcast Boris Bokir. Kira-kira, ada 3 topik yang kita bahas. Pertama, alasan kenapa Donditan melakukan apa yang dia lakukan sekarang. Kedua, karakter Donditan saat dia waktu Kristen, yang dipengaruhi ajaran Kristen. Ketiga, katanya dia ingin mengikuti Yesus dan bukan Paulus saat ditanya kakaknya, kenapa pindah agama? Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita saksikan video pertamanya berikut. Kita punya channel namanya Geraha Mu'alaf. Oke. Nah, kita di yayasan ini memang visi misinya selain membina para mu'alaf ini, kita juga membentengi akidah umat Islam dari upaya pemufakatan melalui jalur perang pemikiran. Oke. Ya, perang pemikiran ya, bukan Ya, ya. perang fisik kan sekarang udah zaman perang fisik. Masih zaman. Lagi ramai ya? Iya, Ya. kita jangan lah. Ya, kita jangan. Kita ramai nih, kita. Jangan. Cuman masalahnya masih ada nih teman-teman dari kekristenan yang belusukan gitu. Oh. Belusukan dalam arti mereka mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama mereka gitu. Oh. Itu masih ada. Oh, masih ada. Buktinya banyak. Oke. Itu kan sebenarnya dilarang. Oke. Di pemerintah ada aturannya. Iya. SKB 2 Menteri nomor 1 tahun 79 bab 4. Itu ngomongin masalah itu, pensiaran agama. Itu masih banyak yang melanggar gitu. Nah, jadi upaya kita adalah membentengi umat Islam supaya kuat akidahnya dari upaya-upaya pemufakatan. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Donditan menjelaskan kegiatan dia dan yayasannya. Pertama, dia ingin membina para mualaf dan membentengi akidah umat Islam. Alasannya kenapa? Karena ada umat Kristen yang berusukan mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama Kristen, padahal itu dilarang oleh pemerintah. Nah, bagian ini yang kita akan tanggapi. Kalau Islam dan Kristen adalah agama misi, lalu apakah yang perlu diajak untuk percaya kepada ajaran yang diajarkan kedua agama ini, apakah hanya kepada sesama orang beragama atau kepada orang lain? Justru karena Islam dan Kristen agama misi, jadi harus mengajak orang lain yang bukan agamanya untuk percaya. Tadi Don dikatakan bahwa mengajak orang yang sudah beragama melanggar hukum. Lalu target dakwah Islam kemana? Masalah Apakah kita bukankah hidup orang- di Indonesia ya, atau seperti itu kita harus tunduk dengan hukum Indonesia. Kecuali ada tinggal di luar negeri. Makanya kita tuh harus ikut aja hukum Indonesia nih guys. Karena kita tuh kan hukumnya kan adalah kesepakatan bersama gitu loh. Ya pada kita lah kan. Ya intinya adalah dakwah kita Islam itu jelas kepada orang yang belum beragama atau kepada orang yang memang sudah tidak yakin dengan agamanya. Misalnya Kristen, tapi dia tidak lagi percaya Kristen, itu boleh kita dakwahi. Dan dia datang ke kita gitu loh. Atau dakwah kayak gini boleh. Dakwah kayak saya di medsos. Ini dakwah medsos nih. Saya tidak door to door, tidak ngetuk pintu tiap orang Kristen atau agama lain, tidak. Saya ngomong di YouTube. Ya. Dan di media lain juga. Jadi kalau Anda mau nonton silakan, dan juga nggak saya paksa. Tapi kalau door to door kan berarti dipaksa. Door to door, saya datang ke rumah Anda. Jemput bola, ini nggak jemput bola. Ini saya lagi main bola, Anda tinggal nonton apa tidak gitu. Saya nggak jemput bola. Saya nunggu Anda di sini gitu. Mau nonton silakan, mau dengar silakan, nggak dengar juga nggak apa-apa gitu guys, ya kan? Islam. Mari kita tanya Donditan sendiri aja. Siapa saja yang diajak masuk Islam? Setelah ini kan sudah menjadi muslim, Iya, kita dakwah sama-sama. insya Allah Kita ajak kita ajak ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang muslim maupun yang non muslim, untuk kembali ke Islam. Nah, yang mendengarkan dakwah artinya yang dengarkan dakwah di medsos, ya. Jadi dia tidak door to door. Jadi inti adalah kita sedang dakwah ini ya, sekarang ini kita dakwah pada siapa saja. Mau agama kayak mau tidak, masalahnya adalah kita tidak melanggar aturan karena tidak datang ke orangnya. Yang masalah adalah ketika Anda datang ke orangnya. Ini kan kita sama kayak Anda tuh lagi ngomong di mana gitu. Di lapangan misalnya.
Nah, orang yang mau dengar silakan, enggak juga silakan pergi gitu kan. Atau nonton channel ini atau matikan YouTube-nya, pindah channel lain kan bisa gitu. Itu nggak apa-apa guys. Nggak boleh itulah seperti yang dilakukan oleh para misionaris, itu datang door to door atau datangin target, itu nggak boleh ya. Antum dakwahi orang-orang di kampung sana yang tidak sekolah pakai ilmu kayak tadi, tidak masuk akal dia itu, ditolak sama dia. Kenapa? Tidak sekolah dia, tapi kalau datang bawa sembako diterima sama dia. Nah, saya dakwah dokter ke NTT, rame-rame orang tua di sana menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Ayah ibunya Katolik, anaknya disuruh masuk Islam. Kenapa? Karena metode dakwah saya mengikuti Quran tadi. Oh, dulu aku di Kristen begitu juga caranya. Cuma saya pindahkan ke Islam, bagus itu. Saya pergi ke NTT itu bawa menteng banyak saya uang. Saya kalau ke NTT bawa banyak saya, karena saya suka nolong orang-orang di sana. Nah, jadi poinnya adalah ini nolong, tidak di muka disodorkan agama Islam, enggak. Jadi berdoa baik, nanti kan mereka tertarik. Oh, ini agama apa? Anda agamanya apa sih? Anda sukunya apa sih? Anda apa sih gitu? Dia pengen kenal kita. Kita terangkan bahwa kita beragama Islam, kita suku ini itu semua. Akhirnya mereka tertarik. Jadi kita tuh tidak memberikan di depan. Kalau mereka beda, mereka ngasih sembako plus misionaris. Nah, itu masalahnya guys. Kita tidak. Kita memang misi kemanusiaan dulu. Kalau mereka tarik baru. Kalau mereka tidak, mau tarik mau tidak, mereka tetap menyampaikan itu. Tetap mereka gas gitu kan. Itu masalah di situ guys. Suka nolong orang-orang di sana. Oh, tidak ada air, saya bangunkan dia sarana air. Oh, Islam begitu ya? Iya. Kita sudah dengar. Ini mereka melihat bahwa Islam begitu ya. Bukan kita yang ngajukan Islam, mereka melihat Islam begitu gitu kata ya. Kalau yang kita kan tidak. Mereka ngasih bantuan langsung mereka dakwahkan. Mereka injili mereka kasih lah tentang Yesus siapa segala macam. Jadi mereka tuh sodorkan di depan, kita di belakang. Ibarat gini loh ya. Kita niat bantu orang, lalu kita dikenal. Oh, ini orang ini baik nih, agamanya apa? Mereka tarik, lalu bertanya, baru kita jawab. Kalau tidak, kita tidak ngomong khas itu. Kalau mereka tidak, mereka nyuruhkan Indomie, sembako, bantu langsung. Ya, langsung ini dari gereja ya, ini dari ini ya, ini kita menyampaikan nih Yesus begini gitu. Itu nggak boleh guys, itu yang mereka lakukan gitu kan. Jadi beda, tekniknya beda guys. Kita sudah dengarkan bersama, Donny Tan dalam dakwahnya mengajak orang yang sudah beragama juga. Dan kegiatan dakwah seperti ini juga dilakukan oleh ustadz lain, seperti Ustadz Nababan. Pertanyaan kita adalah, apakah ini tidak disebut pelanggaran? Jelas-jelas Ustadz Nababan pergi ke... Tidak, karena masalahnya adalah tidak mendakwakan agama kepada orang beragama. Niatnya bantu. Kalau tertarik ya baru. Ibaratnya adalah hanya kepada orang yang tertarik, bukan. Jadi balik loh, suka sama suka, ngerti nggak? Suka sama suka, yang nggak boleh itu kan sebenarnya pemaksaan, ngerti nggak maksudnya? Misalnya kayak kita apa ya? Ibaratnya kita tuh misalnya kita adalah kita punya suka lagu pop atau suka lagu keroncong. Orang ini nggak suka lagu keroncong, dia suka lagu pop misalnya. Lalu kita bantu dan dia tiba-tiba tanya, kamu hobinya apa? Lagu pop. Oh, pop itu gimana? Nah, tarik dia kan? Ya kita jelaskan gitu. Bukan langsung kita datang, kita bantu langsung lagu pop. Nah, enggak gitu, guys. Jadi beda ya. Jadi mendakwakan agama pada orang beragama tuh yang langsung tuh nggak boleh. Paham ya maksudnya? Yang ujuk-ujuk itu nggak boleh. Tapi kalau Anda niatnya bantu, syukur-syukur dia tarik. Nggak tarik ya sudah, nggak apa-apa. Kita penting niatnya bantu. Jadi dia terbantu. Tapi kan biasa orang terbantu tuh aksesnya, yaitu dia pengen tarik. Ada sesuatu gitu kan. Ini orang kok baik banget gitu. Apa sih agamanya? Dia pengen tahu gitu. Karena nama dibantu tuh punya rasa terima kasih, utang budi. Ya karena itu nggak masalah. Yang masalah itu adalah ketika Anda tuh langsung di depan Anda gaskan, itu baru nggak boleh guys. Jadi motif Anda tuh memang kentara kali gitu loh ya kan. Kait dengan membawa uang yang banyak dan mendakwai orang Kristen di sana. Kita pindah ke topik kedua. Segi dalam diri Kodoni sendiri, ada perubahan karakter apa nggak saat menjadi mualaf atau ada? Apa? Banyak. Jadi dulu, ini bener nih nggak apa-apa nih ngobrol nih. Ya nggak apa-apa, kan pengalaman experience orang beda-beda, nggak apa-apa lah. Waktu di Kristen, gue merasa apa yang udah gue dapet itu semuanya karena gue gitu. Satu ya. Ya karena udah merasa ditebus kan. Yeah. Jadi ngomong apa-ngapain ya, udah nanti udah nebus kok gitu. Ya. Terus gue kasar, gampang berantem. Di jalan bisa berantem, di rumah bisa berantem, bisa main fisik gitu, bisa main tangan, bisa main kaki gitu.
pada waktu masuk Islam, bunuh semut aja mikir 2 kali gua. Gitu. Sampai akhirnya ya walaupun sebenarnya kan bukan salah agamanya juga, salah orangnya juga kan. bisa jadi salah orangnya gitu. Tapi karena mindset kita, mindset kita yang dari lama begitu, giliran masuk Islam kita. Beginilah, saya sering sampaikan di video saya ya gini ya, kita terus konsisten. Misal saya misalnya ini sama kayak utang ke warung ya, dosa ditebus kan sama kayak utang warung ditebus. Gini, saya bilang ke anak saya, nah kamu jangan utang ke warung ya, itu nggak boleh utang ke warung, ya. Nah, apa yang bukti konsistensi kita untuk mengatakan itu pada kita, yaitu ketika dia utang ke warung, dia tuh menjawab utang dia. Kalau kita hukum dia, ya, kamu harus bayar utangmu nah ya. Kedua, papa hukum kamu nggak boleh keluar rumah selama 1 hari misalnya. Konsisten. Jadi kita ngerti, oh ternyata ini adalah serius bapak ini. Ternyata papaku ini serius. Ternyata memang aku harus tanggung jawab gitu. Orang warung pun nuntut, mana utangmu bayar gitu. Tapi kalau kita main-main gini, nah kamu jangan utang warung ya, nanti itu dosa loh, itu nggak baik. Tapi kita tebus utangnya, itu masalah guys. Ya kita terkejut, dia ngetes kan, oh, utang warung lah, terus sekali nggak apa-apa lah gitu kan, langgar kata papa gitu kan, utang warung dia. Tiba-tiba ini kan, ini kok saya nggak perlu bayar utang bu ya? Nggak perlu, kenapa? Ada yang tebus, siapa? Papamu? Hah? Dia kan mikir, papaku ini gimana nih? Kan katanya nggak boleh utang, katanya dosa. Tapi kenapa ditebus? Dia ikir itu main-main. Ini ajaran main-main bapakku nih. Katanya nggak boleh utang tapi tebus juga. Itu yang bikin orang tuh mada tuh guys. Nakal tuh itu. Dia anggap kita tuh main-main. Makanya ajaran tuh nggak boleh main-main. Serius. Kalau memang itu nggak boleh, ya dihukum kalau dilakukan. Tanggung jawab. Ini kan tidak. Ngomongnya nggak boleh buat dosa. Jangan buat dosa, jangan mencuri ya. Tapi ditebus juga. Itu masalah di situ guys. Orang anggap ini main-main ini. Makanya si Donitan jadi main-main. Main-main kok. Katanya nggak boleh melakukan dosa, mukul orang semacam. Tapi itu ditebus juga. Ini main-main ini. Nggak serius ini. Tapi kok dia ngerti kan? Oh, ini serius nih. Buktinya dia larang aku buat mukul orang, buat dosa. Tapi dengan konsekuensi kalau aku tanggung jawab dan aku pun dihukum. Ini baru dianggap serius. Jadi suatu ajaran itu akan dianggap serius kalau dipraktikkan sinkron antara anjuran atau perintah itu dengan ancaman atau tanggung jawabnya itu baru masuk akal guys. Baru suatu ajaran itu akan lebih mudah diikuti karena memang ajarannya serius, nggak main-main. Tapi kalau main-main kan orang nanti jadinya buat lucu-lucuan gitu kan. Kamu ngapain utang ke warung, ngapain nggak utang ke warung, walaupun katanya nggak boleh dosa, tapi itu dibayarin juga, ya lah ajar aja lah gitu kan. Nah itu yang bikin masalah di situ guys. Dalam pengakuannya tadi, Donitan menceritakan bagaimana karakternya saat jadi Kristen. Katanya, karena dia percaya dosanya ditebus, jadi dia jadi orang yang tidak tahu bersyukur. Dia berpikir apa yang dia dapat itu karena usaha dia. Karena berpikir apa yang dia dapat karena usahanya sendiri. Ini membuktikan Donitan tidak menjalankan ajaran Kristen dengan benar. Kata siapa, kalau sudah ditebus, bisa seenaknya berbuat dosa. Begini ya, saya katakan ini main-main guys, itu masalahnya. Memang diajarkan jangan buat dosa ya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan buat utang warung ya. Tapi anehnya ditebus, itu yang bikin orang tuh menganggap ini main-main guys. Nggak konsisten gitu loh, aneh. Jangan mencuri, nanti kamu masuk penjara. Apa itu salah? Buktinya nggak dihukum, koruptor bebas. Itu yang bikin orang tuh koruptor itu, korupsi. Nggak dipenjara kok, katanya nggak boleh korupsi, terus bersih. Buktinya aku korupsi nggak dipenjara, nggak ada hukuman untukku, ditebus. Jadi ketika aku mau ditangkap, tiba-tiba ada backing nebus. Misalnya jenderal apa gitu kan, nebus aku. Berarti ini main-main berarti kan. Nah itu yang bikin masalah di situ guys. Buat dosa. Mari kita saksikan penjelasan dari video lama saya. Mungkin ada yang mengatakan, kan dosa kalian sudah ditebus sama Yesus. Artinya kalian bebas berbuat dosa. Mari kita baca Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Boleh. Iya, anjurnya begitu. Seakan-akan suci gitu kan. Nah, masalahnya adalah main-main guys. Main-main, gak serius gitu loh. Siapa suruh letakkan uang di warung untuk nebus utang? Ya orang akan melihat ini main-main.
nggak boleh utang tapi kok ditebus juga kalau berutang. Ini main-main. Tapi kalau Anda serius, Anda akan buktikan dengan cara ya itu tadi, wajib utangmu sendiri. Kalau dihukum lagi kan, nah, itu baru serius namanya guys. Ini main-main namanya nih gini kan. Bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana? Satu lagi ini Roma ya, kok bisa Yesus berhubungan sama Roma? Roma itu kan adalah penjajahnya Israel, penjajahnya Yahudi gitu kan, Romawi. Kok bisa gitu Roma gitu kan? Aneh itu saya guys. Jadi ini kan adalah backingan dari, jadi gini loh ceritanya ya. Di Paulus itu yang nulis juga di Korintus itu adalah di backup oleh Kaisar Romawi, penguasa Romawi yang menjajah tanah kelahiran Yesus ya, Yahudi guys. Itu masalahnya. Kok bisa masuk Roma itu ke ayat gitu? Ini firman Tuhan loh, bukan backingan gitu, bukan apa ya, kepentingan manusia, enggak. Ini kepentingan bangsa Roma, kepentingan kerajaan Romawi untuk masukkan namanya dalam Alkitab. Itu masalahnya di situ guys, ya kan? Bukan dari firman Tuhan nih, kesalahan manusia gitu kan. Bagi dosa, bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Kembali ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pendapatnya orang-orang yang di backup oleh Roma itu. Mungkin ini Paulus siapa nggak tahu itu, tapi ini adalah pendapat manusia kok, kesaksian manusia kok dijadikan disamakan dengan firman Tuhan, dimasukkan dalam kitab suci yang harusnya hanya berisi 100% firman Tuhan. Seperti Quran itu kan kalau baca detail itu adalah 100% firman Tuhan tanpa satupun kesaksian manusia di dalamnya. Contoh, kesaksian Umar atau Ali nggak ada. Nah, kalau mereka tidak ada kesaksian atau isi kepala dari Paulus di sana, itu masalah di situ guys. Jadi ini ada kitab suci firman Tuhan atau buku kesaksian manusia gitu loh, ya kan? menunjukkan kepada kita bahwa ketika orang-orang Kristen sudah diselamatkan, mendapatkan kasih karunia, bukan berarti mereka bebas melakukan dosa. Justru kita harus meninggalkan dosa, sama seperti yang dikatakan pada ayat berikut. Efesus 4 ayat 22 sampai. Jadi apapun dalilnya, sebanyak apapun, percuma. Orang anggap ini main-main. Jangan mencuri, nanti dosa. Kamu harus meninggalkan nafsumu segala macam, tapi ujungnya ditebus juga, guys. Itu masalahnya. Orang anggap ini main-main gitu loh, ya kan? Gimana mau serius beragama kalau ajarannya aja dogmanya main-main begitu gitu loh, logikanya kan? Berikut Efesus 4 ayat 22 sampai 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan beberapa ayat yang mengatakan bahwa kita, sebagai orang Kristen, harus meninggalkan dosa. Kita sudah dengarkan bersama, bahwa bukan berarti karena sudah ditebus, jadi bebas berbuat dosa. Dari sini kita melihat, Donditan sudah salah. Ya, coba deh ada tes saja ya. Anda letakkan uang di warung, deposit. Misalnya ada orang yang jangan utang di warung. Tapi orang itu ada letakin deposit di warung. Misalnya anak Anda lah. Coba Anda pergi ke warung sekolah nih ya. Nggak percaya kata saya. Pergi ke warung sekolah. Kasih deposit. Bu, kalau anak saya utang, ini uang nebus ya. Lalu Anda katakan, nak jangan utang di warung ya, itu nggak baik. Ya. Dan tapi anak kita tahu, tapi kamu kalau utang di warung tetap ada itu deposit papa tinggal kasih untuk nebus. Nah kita kan mikir, aduh, ini papaku apa sih nih? Dia bilang nggak boleh utang di warung, dosa segala macam. Tapi dia diletakkan uang situ nebus utangku. Maunya apa sih gitu kan? Tentu dia akan memanfaatkan kesempatan itu. Itu momentum emas bagi dia gitu loh. Kan dia tahu nih main-main. Ini bapakku main-main tuh gimana ini? Kok begini gitu kan? Bandingkan dengan gini. Nah, kamu jangan utang ke warung ya, itu udah bagus dosa, dan papa tidak akan pernah bayar utang kamu di warung. Kamu bayar sendiri, tanggung jawab sendiri. Nah buktinya memang ibu warung minta terus utangnya kan, nagih terus. Kita nggak mau tahu, sorry, papa nggak mau tahu, kamu tanggung jawab sendiri. Lalu kita hukum dia. Itu anak kita akan menilai bahwa kita serius nih berarti ini. Betul-betul itu nggak boleh gitu kan. Jadi ingat guys ya, Bang Nabi bilang ya, kejahatan timbul karena ada kesempatan. Waspada. Ini kesempatan ketika Anda letakkan uang tebusan di warung, itu kesempatan emas untuk orang berutang gitu. Gimana pun Anda ngomong ya, dia akan memanfaatkan kesempatan itu gitu loh.
kalau dia memang punya niat, dan niat yang ini, niat yang jahat ya. Makanya adalah kita nggak mungkin manusia itu semuanya suci kristal, nggak mungkin. Ada sifat-sifat manusia itu yang jahat, yang nakal gitu, bandel gitu, ada. Makanya kalau Islam itu tutup semuanya, bang mau tutup, diajarkan untuk tanggung jawab. Ini tidak diajarkan tanggung jawab, gitu loh, ya kan? Ditebus, ini guys ya, ada sesuatu nggak masuk akal gitu kan, logika berpikirnya. Oke, ini karena pengulangan kita skip aja videonya. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.